Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Korban banjir bandang di Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan, Sulawesi Utara yang tinggal di pengungsian mulai mengeluhkan sakit. Umumnya korban banjir mengeluhkan sakit kepala seperti pusing. 3 hari tinggal di pengungsian, sejumlah korban banjir mulai mengeluhkan kondisi kesehatannya. Berasa sakit kepala, beberapa korban banjir memeriksakan kesehatannya pada tim medis di pengungsian. Sementara sejumlah korban banjir memberanikan diri mengambil barang miliknya yang selamat dari banjir di tempat tinggalnya. Mereka lalu membawa barang miliknya ke pengungsian dengan menggunakan tali. Untuk mengetahui kondisi terkini akibat dampak banjir bandang, kita sapa jurnalis Kompas TV Rahman Rahim di Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan, Sulawesi Utara. Rahman, hingga saat ini sejumlah pengungsi mengeluhkan sakit ataupun kesehatannya mulai dikeluhkan dan memeriksakan kepada tim medis. Lalu bagaimana kondisi para pengungsi hingga saat ini? Ya, baik Juno dan saudara, pasca banjir di Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan, warga yang tinggal di pengungsian kurang lebih sudah 3 hari. Dan selama berada di pengungsian, warga yang terdampak banjir ini mulai mengeluhkan rasa sakit kepala, kemudian pusing, karena terus mengingat apa yang dialaminya saat peristiwa banjir terjadi. Namun oleh pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan, di setiap kecamatan dan desa sengaja ditempatkan petugas medis agar lebih mudah untuk mengatasi jika ada warga yang terdampak banjir ini mengeluhkan rasa sakit. Juno. Ya Rahman, ada berapa banyak pengungsi yang sudah 3 hari berada di tempat pengungsian dan bagaimana juga dengan ketersediaan obat-obatan bagi para pengungsi di sana? Baik Juno, kurang lebih warga korban banjir yang saat ini berada di tempat pengungsian, ada kurang lebih ratusan warga yang mengungsi di 3 tempat, yaitu di Balai Desa, kemudian di Rumah Dinas Camat, dan di tempat berkumpulnya gedung yang digunakan di desa. Nah, saat ini bantuan yang ada di tempat pengungsian terus dikucurkan oleh pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan, sehingga pemerintah juga selama mereka warga korban banjir ini berada di pengungsian akan tetap diberikan bantuan yang sangat-sangat diperlukan oleh para korban, seperti sembako, telur, makanan kaleng, juga supermi. Demikian pula dengan obat-obatan dan tenaga medis di sana senantiasa standby, bahkan kerap mengunjungi warga yang ada di tempat pengungsian untuk menanyai kondisi apa yang dirasakan warga yang ada di pengungsian. Juno. Ya, Rahman, bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi terkini saat banjir bandang dan juga akses jalan yang saat ini apakah masih terputus akibat banjir, dan bagaimana pula nanti rehabilitasi jalan maupun rumah-rumah warga yang rusak akibat dampak banjir bandang ini, Rahman? Ya, Juno dan saudara, dapat saya jelaskan bahwasannya peristiwa banjir yang terjadi di beberapa desa yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan itu terjadi pada dini hari saat warga sedang tidur, sehingga warga sontak langsung menyelamatkan diri masing-masing tanpa membawa barang-barang selain pakaian yang ada di badan. Nah, banjir sudah surut, namun warga masih tetap berada di pengungsian, sebagaimana yang diminta Bupati Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan Iskandar Kamaru, bahwasanya warga tetap berada di pengungsian. Nah, dampak banjir juga mengakibatkan kurang lebih 29 rumah warga hanyut dan 64 rumah warga rusak parah. Sementara sisanya itu mengalami rusak ringan. Kemudian akses jalan menuju penghubung antara Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan dan Provinsi Gorontalo sampai hari ini masih terputus dan tidak bisa dilalui oleh kendaraan apapun. Meskipun di
dua jembatan yang putus yang terjadi di Desa Sinandaka dan Bacida telah dibuat jembatan darurat dari pohon kelapa oleh warga setempat, namun itu hanya bisa diakses oleh orang. Sementara untuk kendaraan tidak memungkinkan lagi untuk melintas di jembatan darurat tersebut. Nah, otomatis akses terputus sehingga pemerintah Kabupaten Bola Amungondo Selatan menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak banjir, selain mengikuti jalur darat untuk meminimalisir agar bantuan cepat sampai di tempat para korban, maka pemerintah Kabupaten Bola Amungondo Selatan sengaja melalui jalur darat meskipun kondisi cuaca baik di darat maupun di laut dalam kondisi ekstrim. Namun itulah salah satu langkah atau upaya pemerintah Kabupaten Bola Amungondo Selatan untuk menjaga supaya masyarakat terdampak korban banjir akan teratasi. Sehingga dampak juga dari banjir ini dua desa yang ada di dua kecamatan terisolasi. Sehingga untuk fokus pemerintah Kabupaten Bola Amungondo Selatan saat ini bagaimana terus mengatasi warga yang desa-desa yang terisolasi yang saat ini berada di pengungsian. Juno. Ya, artinya saat ini fokus dari pemerintah kabupaten memperbaiki jembatan yang menghubungkan dua desa maupun dua kecamatan yang menyebabkan ratusan warga terisolasi di sebuah kawasan di Bola Amungondo Selatan, Sulawesi Selatan. Terima kasih rekan Rahman Rahim dari kawasan Bola Amungondo, Sulawesi Utara.